Oke, baik. Jadi kita akan mulai dengan melakukan uji T, Bapak Ibu. Di layar Anda saat ini yang muncul adalah file tinggi badan. Dalam file ini ada dua variabel. Pertama variabel gender, kemudian variabel tinggi. Jadi kalau Anda mengklik value labels, maka dia akan berubah dari angka 1 ke 2 menjadi 10 menjadi wanita dan pria. Nah, ini sekedar review, Bapak Ibu, kalau Anda memasukkan data, Anda harus menginput pada bagian value di sini ya. Beritahu SPSS bahwa 0 adalah pria, 1 adalah wanita. Kalau Anda sudah melakukan secara tepat, data kelompok-kelompok ini, data-data kategoris ini sudah akan terkode dengan baik. Nah, data ini yang Anda lihat di layar ini adalah data untuk kasus penelitian perbedaan tinggi badan. Jadi si peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan dalam tinggi badan antara mahasiswa pria dengan mahasiswa wanita. Nah, seperti langkah yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan mulai dengan uji hipotesis, Bapak Ibu. Uji hipotesis kita mulai dengan menyatakan hipotesis alternatif, biasanya dikode dengan hipotesis 1, kemudian nanti kita hipotesis 0. Nah, hipotesis alternatif, kalau Anda pengen mengetahui apakah ada perbedaan antara tinggi badan pria dengan wanita, begitu ya. Biasanya kita menyatakan dalam hipotesis alternatif, kita menyatakan ada sesuatu yang terjadi. Nah, jadi pada uji hipotesis ini kita katakan pada H1-nya terdapat perbedaan tinggi badan antara mahasiswa pria dan wanita. Nah, sementara kalau untuk hipotesis nol ya, Anda bisa langsung menambahkan kata tidak terdapat. Jadi hipotesis nol ini selalu berkebalikan dari hipotesis alternatif. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, kalau Anda tidak melakukan seperti ini, nanti arah analisisnya itu tidak teratur, Bapak Ibu. Jadi, langkah pertama uji hipotesis. Langkah kedua adalah uji asumsi. Uji asumsi kita ada tiga, tadi saya katakan, periksa outlier, kemudian yang kedua, periksa normalitas distribusi, kemudian yang ketiga adalah periksa homogenitas varians. Untuk outlier, kita bisa periksa dengan box plot. Jadi akan saya tunjukkan terlebih dahulu ya. Jadi kita kembali lagi ke data tadi. Ada click analyze, descriptive statistics, kemudian explore. Nah, pada bagian explore ini, Anda masukkan variable dependent ke dependent list, variable independent ke factor list. Variable dependent biasanya ini adalah variabel yang Anda ingin perbandingkan, dalam hal ini tinggi badan. Factor list atau variabel independent biasanya ini adalah variabel yang dalamnya ada kelompok-kelompok atau kategori-kategori yang Anda asumsikan mempengaruhi tinggi badan. Jadi dalam hal ini jenis kelamin atau gender. Nah, kemudian Anda klik statistik, Anda akan bisa lihat di sini ada opsi untuk outlier. Klik outlier. Kemudian tadi saya katakan ada tiga yang kita akan periksa hari ini, ya. Outlier, normalitas distribusi, dan homogenitas varians. Jadi Anda klik plot, di sini nanti ada pilihan untuk normalitas distribusi, normalitas plot with test. Tidak ada salahnya kita juga mintakan histogram. Jadi Anda klik histogram. Ini bagian stem dan leaf tidak perlu kita matikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah homogenitas varians. Itu menggunakan uji Levene di sini, Levene ya. Anda klik untransform, kemudian continue. Lalu Anda okekan. Ini outputnya. Sedang berproses. Oke, nah Anda bisa lihat di sini dari data yang muncul di sini, ya, ada beberapa tabel dan nanti ada gambar-gambar. Nah, kita mulai dulu dengan sesuai dengan langkah awal tadi ya. Saya akan tunjukkan kembali.
kita akan periksa outlier. Ya. Untuk outlier kita periksa dengan box plot. Anda tinggal scrolling ke bawah atau Anda lihat pada sebelah kiri di sini ada tulisan box plot ya, Anda klik box plot ya. Nah, Anda klik box plot mana tadi? Nah, ini dia. Anda tinggal klik pada bagian box plot, dia akan membawa Anda ke bagian yang sudah menampilkan gambar box plot. Pada bagian box plot ini, saya akan pindahkan dulu gambar ini ke PPT saya ya, untuk mempermudah ya, untuk mempermudah memperjelaskan. Saya untuk box plot, saya right klik sebagai gambar. Nah, di sini nanti kemudian Anda bisa buat catatan. Perhatikan pada box plot Anda, yang Anda ingin cari tahu apakah ada outlier ekstrim atau tidak. Nah, biasanya outlier ekstrim ditandai dengan tanda bintang ya pada bagian atas atau pada bagian bawah dari box plot. Di sini ada dua box plot untuk kelompok pria dan wanita. Di sini tidak terlihat adanya tanda bintang tersebut. Jadi karena tidak ada tanda bintang, ya, Anda katakan inspeksi visual box plot tidak mem- tidak memperlihatkan adanya outlier ya. Saya letakkan agak ke bawah sih. Saya atur supaya lebih rapi ya. Saya kecilkan sedikit. Nah, jadi seperti ini ya. Ini setiap kali Anda menganalisis satu data selalu buat catatan. Nanti catatan-catatan ini tinggal Anda copy paste untuk kesimpulan akhir. Ya. Asumsi kedua, jadi asumsi pertama sudah lewat ya, outlier. Yang kedua, kita akan periksa normalitas distribusi. Dalam pertemuan sebelumnya, saya bahas ada beberapa cara ya. Kita bisa melihat histogram, ya kita bisa melihat Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, dan seterusnya. Nah, kita akan hari ini kita Shapiro-Wilk ya. Kita akan periksa mungkin saya akan tunjukkan dua gambar ya, dua data gambar dan data tabel. Tapi nanti yang akan kita gunakan hanya tabel. Nah, kita bisa melihat kalau Anda cek pada sebelah kiri, panel sebelah kiri ada tulisan nanti histogram. Mana histogramnya? Ini dia, histogram. Nah, Anda bisa lihat di sini, histogram untuk pria seperti ini, ya. Histogram untuk wanita seperti ini. Kalau gambarnya seperti yang di atas, untuk pria, mungkin kita bisa dapat kesan, oh ini kesannya sepertinya distribusinya, Anda bisa lihat ekornya agak memanjang ke kiri ya. Ini kesannya mungkin distribusinya eh, skew ke kiri, skew negatif ya, mungkin ya, belum tentu ya. Tapi kalau Anda melihat yang di bawah, ini agak sulit nih menginterpretasi apakah dia simetris atau tidak ya, atau jangan-jangan ternyata dia itu mungkin skew ke kanan ya. Nah, ini yang sering jadi masalah dalam menginterpretasi gambar-gambar visual seperti ini. Makanya akan lebih mudah kalau Anda menginterpretasi langsung dari ini, test of normality. Nah, kebetulan jumlah sampel kita, coba kita lihat sekali lagi ya, jumlah sampel kita ada 48 untuk pria dan 51 untuk wanita. Nah, jumlahnya sudah lebih dari 50, kita bisa dengan gampang milih Shapiro-Wilk ya. Saya akan pilih Shapiro-Wilk. Jadi Anda copy ini, ya. Kita hanya gunakan Shapiro-Wilk ya. Tampilannya seperti ini ya. Tapi nanti ketika Anda mau melaporkan, tampilannya jangan gunakan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, eh, saya bantu ya. Jadi tampilan aslinya seperti ini. Tapi kalau Anda mau melaporkan, Anda harus menggunakan tampilan ini nggak terlalu bagus ya. Saya gunakan Microsoft Word.
Ini biasanya, ini cara menampilkan yang baik ya. Saya hanya berikan contoh satu dan ini sebenarnya hanya permainan eh, tabel ya. Ini bukan skill analisis data, ini lebih ke skill tabel pada Microsoft Word. Jadi tidak bukan area pembahasan kita, tapi saya sekedar menampilkan begini loh cara yang baik ya. Yang ini karena kita hanya akan menggunakan Shapiro Wheel, yang lainnya kita hilangkan, kemudian kita jadi tampilannya harusnya seperti ini, Bapak Ibu. Yang bagus ya. Mungkin ada juga yang mau ini seperti diketengahkan. Jadi kalau Anda mau menampilkan tabel hasil uji normalitas, yang paling baik adalah seperti ini ya. Batas atasnya ditampilkan, batas bawah ditampilkan ya. Ini batas bawah juga ada ya. Nah, tapi yang manapun ya, eh, jadi dia harus seperti ini ya. Jadi Anda bisa lihat yang di atas adalah tabel asli dari SPSS, yang ini adalah tampilan yang sudah kita modifikasi sesuai dengan format standar untuk jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal nasional. Nah, yang manapun ini angkanya tetap sama, kita hanya akan melihat pada Shapiro Wheel ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Nah, Anda tinggal melihat pada bagian Shapiro Wheel. Anda lihat pada bagian ininya, Bapak Ibu. SIG-nya, kalau nilai ini Anda bandingkan untuk pria, SIG-nya adalah 0,397, untuk wanita SIG-nya adalah 0,074. Nah, ini Anda tinggal bandingkan dengan nilai alfa. Kalau nilainya lebih kecil atau sama dengan alfa, maka bila sig lebih kecil atau sama dengan alfa, alfa yang kita gunakan biasanya 0,05 ya, tergantung dari pilihan Anda. Anda boleh menggunakan 0,01 ya. Kalau dia lebih kecil dari alfa, maka kita asumsi tidak terpenuhi ya. Nah, kalau dia lebih besar dari alfa, lebih besar dari 0,05 ya, asumsi terpenuhi. Nah, Anda bisa lihat di sini nilai 0,397 ini lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk pria, untuk wanita 0,074 ini lebih besar dari 0,05. Maka kedua-duanya, kedua kelompok data kita, pria dan wanita, dua-duanya memenuhi asumsi normalitas distribusi. Jadi Anda katakan eh, uji Shapiro-Wilk memperlihatkan data untuk kedua kelompok memenuhi atau terdistribusi distribusi normal P lebih besar dari 0,05. Ini cara melaporkan ya, Bapak Ibu. Uji Shapiro-Wilk memperlihatkan data untuk kedua kelompok terdistribusi normal P eh, lebih besar dari 0,05. Kemudian kita asumsi yang ketiga. Asumsi ketiga adalah homogenitas varians. Ya. Ini kita menggunakan uji Levin. Ya. Untuk uji Levin, Anda tinggal panggil tabel hasil uji Levin.
Oh, ini ada tulisan test of homogeneity of variance ya. Ini adalah tes uji homogenitas varians. Anda bisa lihat di sini tulisannya uji Levin di sini ya. Nah, yang Anda lakukan, saya copy dulu ya. Anda cukup melihat bagian ini, Bapak Ibu, based on mean, terus cari di bawah sig ini ya. Jadi based on mean, kemudian pada bagian sig Anda lihat, Anda bandingkan nilai ini, sig ini atau nilai P ini, Anda bandingkan dengan nilai alfa Anda lagi ya. Kalau alfanya lebih kecil, kalau nilai P-nya lebih kecil dari 0,05, maka ini tidak terpenuhi ya, uji Levinnya, uji homogenitas variannya tidak terpenuhi. Kalau lebih besar dari 0,05, maka asumsi homogenitas variannya terpenuhi. Nah, anda tinggal melihat angka ini dan bandingkan. Jadi 0,062 ini lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah pemeriksaan uji homogenitas varian, pemeriksaan ini, homogenitas varian menggunakan uji Levin menunjukkan bahwa P lebih besar, bahwa asumsi tersebut terpenuhi. Terus tambahkan T lebih besar dari 0,05. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan uji hipotesis, kemudian uji asumsi, sudah dari uji asumsi, semua asumsi terpenuhi. Outlier, tidak ada extreme outlier, normalitas distribusi, tidak ada masalah ya, dua-duanya. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka Anda katakan itu tidak terpenuhi. Tapi kalau kedua-duanya terpenuhi, maka Anda bilang data Anda memenuhi asumsi normalitas distribusi. Yang ketiga, homogenitas varian juga terpenuhi. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu uji T. Nah, jadi sebelum ke uji T, jangan lupa periksa dulu deskripsi tabel deskriptif statistik data Anda, Bapak Ibu. Tapi nanti akan muncul sih kalau kita lakukan uji T. Jadi sekarang saya akan ke uji T. Nah, uji T dilakukan untuk membanding uji T independen ya, independent samples kita lakukan untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda, rata-rata dari dua kelompok yang berbeda. Jadi ada klik analyze, compare means, kemudian independent sample t-test. Kalau tadinya asumsinya tidak terpenuhi misalnya, datanya tidak normal, maka Anda pilih bagian ini Bapak Ibu, non-parametric test, independent sample. Nanti Anda cari Man-Whitney U, saya tunjukkan dulu ya. Di sini ada setting, Anda cari Man-Whitney U, karena kita membandingkan dua kelompok. Ya, kalau asumsi normalitas distribusi tidak terpenuhi, atau kalau misalnya ada outlier yang tidak bisa dibuang. Ya, sekali lagi, kalau tidak terpenuhi, Anda gunakan uji non-parametrik. Kalau terpenuhi, Anda gunakan compare means, independent samples, t-test. Nah, sekarang Anda masukkan test variable adalah variable dependent Anda. Nah, grouping variable adalah test variable adalah variable dependent Anda, grouping variable adalah variable independent Anda, ya. Di sini Anda bisa lihat di sini ada tanda tanya, ya. Dia akan menanyakan apa sih tanda tanya, apa sih kelompok yang Anda bandingkan? Kasih tahu pada SPSS, saya membandingkan dua kelompok. Kelompok itu saya kode dengan 0 dan 1. Kalau Anda ragu-ragu, Anda boleh balik lagi ke data yang Anda kode tadi. Saya tunjukkan sekali lagi. Nah, pada bagian variable view, Anda bisa lihat di sini, kodenya adalah 0 dan 1. Ya. Jadi Anda kasih tahu SPSS, define groups, ya. Kodenya bukan 1 dan 2, tapi adalah 0 dan 1. Kemudian oke kan. Kemudian pada bagian opsi, Anda nggak usah lakukan yang lain ya. Anda klik OK. Nah, kalau Anda klik OK, nanti akan muncul beberapa tabel
Ada beberapa tabel yang harus Anda perhatikan. Pertama, grup statistik. Grup statistik ini akan menampilkan deskriptif statistik dari data Anda. Jadi pada kelompok pria yang jumlahnya 48 orang, rata-ratanya 168,06 dengan standar deviasi 6,019. Kelompok wanita, rata-rata tinggi yang ada 51 orang, rata-rata tinggi badannya adalah 163,02 dengan standar deviasi 4,65. Nah, Anda bisa lihat sepintas sih, sepintas pria lebih tinggi dari wanita, ya kan? Karena rata-ratanya pria ini 168, wanita 163. Tapi apakah ini, jadi yang kita lakukan dengan uji T ini adalah untuk memastikan bahwa perbedaan ini benar-benar berbeda secara bermakna dan bukan kebetulan. Nah, jadi Anda klik, Anda lihat ke bawah ya, benar-benar berbeda atau tidak. Jadi sebelumnya saya akan copy dulu statistik ini ya, GT. eh, Nah, sekali lagi ya, saya tunjukkan bahwa cara melaporkan uji statistik, deskriptif statistiknya, jangan hanya copy paste, Bapak Ibu. Kalau Anda mau membuat tabel yang bagus pada Microsoft Word, ininya dihilangkan. Saya tunjukkan sekali lagi cara melakukan dengan cepat ya. Hilangkan, kemudian oke. Tampilan yang baik kira-kira seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti eh, tampilan yang sesuai dengan standarnya kira-kira seperti ini ya. Nah, Anda mulai dengan deskriptif deskriptif statistik. Ini kok hilang ya garisnya ya. Nah, Anda sampaikan bahwa dilakukan uji T untuk membandingkan tinggi badan antara dua kelompok, antara mahasiswa pria dan wanita. Anda boleh tulis rata-rata tinggi badan mahasiswa pria adalah 168,06. Biasanya kita tambahkan standar deviasi. Jadi tambahkan SD sama dengan 6,019. Kemudian dan rata-rata tinggi badan mahasiswa wanita adalah 163,02, standar deviasi sama dengan 4,650. Nah, ini cara yang panjang, Bapak Ibu. Cara yang pendek, cara yang lebih singkat adalah kita tidak menampilkan seperti ini ya, panjang lebar seperti ini. Saya tunjukkan dua versi ya. Versi pertama lebih panjang ya. Versi yang kedua yang lebih singkat adalah lakukan uji T, saya lupa, uji T independent sample independent sample t-test gitu aja. Independent sample t-test. Nah, di versi kedua, Anda tidak perlu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, Anda langsung dilakukan independent sample test untuk membandingkan tinggi badan antara mahasiswa pria. Nah, langsung Anda masukkan dalam kurung. Ini rata-ratanya. Anda boleh gunakan kode, kodenya X bar.
Ada nggak ya kodenya di sini? Kode yang X yang di atasnya ada garisnya itu, ya. Saya kayaknya nggak ada kodenya di sini. Mana kode X bar? Ya, ini dia. Jadi Anda bisa dengan menulis kata min atau Anda menggantikan dengan tulisan dengan kode ini. X bar ini, Bapak Ibu. X bar, ya ini untuk rata-rata ya. Kemudian SD sama dengan berapa. Jadi tidak perlu lagi dibuat kalimat panjang lebar seperti yang di atas. Anda tinggal masukkan angkanya. Rata-rata ya 168,06. Ini 163,02. Nah, kedua-duanya bisa dilakukan, bisa digunakan ya. Apakah Anda mau gunakan versi pendek ataupun versi panjang, nggak masalah ya. Dua-duanya bisa. Ya, saya prefer yang di bawah karena lebih singkat, lebih hemat kata. Kadang-kadang kalau kita menulis di eh, artikel-artikel itu ada batasan jumlah kata ya. Jadi semakin efisien dan semakin gampang dimengerti, semakin bagus ya. Nah, baik. Jadi uji T, kita sekarang di uji T. Yang kemudian lanjut lagi ya, sekali lagi uji T. Tadi deskriptif ya. Jadi saya buat catatan data deskriptifnya dulu, baru kemudian hasil uji T-nya. Nah, untuk hasil uji T-nya, Anda klik pada bagian, Anda lihat pada bagian tabel ini. Saya kopikan tabelnya dulu ya. Nah, eh, Anda bisa lihat pada uji T ini ada dua bagian. Yang pertama, bagian pertama itu bagian yang menampilkan data uji Levin. Levin ya bacanya. Yang ini ya. Ini data uji Levin. Ya. Yang kedua, yang sebelah sini, yang di sebelah kanan ya, adalah hasil uji T. Nah, Anda biasanya Anda tidak melaporkan kedua-duanya ya. Anda cukup melaporkan yang sesuai. Nah, kalau Anda sebelumnya belum melakukan uji Levin, kalau sebelumnya belum melakukan uji Levin, Anda lihat hasil ini ya. Angkanya mirip kok dengan hasil uji Levin yang sebelumnya. Saya kopikan deh. Anda lihat di sini, ini hasil uji Levin kedua. Nah, di sini 0,062, 0,062. Jadi kita tadi sudah melakukan di depan. Kalau asumsi homogenitas varians terpenuhi, Anda lihat baris yang tulisannya equal variances assumed. Kemudian kalau asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi, Anda lihat baris bawahnya. Begitu. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan uji homogenitas varians sebelum ini ya. Jadi saat ini tabel yang kotak yang di depan ini ya tidak akan kita gunakan lagi ya. Kita tadi sudah menulis hasil interpretasi dari homogenitas varians. Nah, nanti ketika Anda menginterpretasi tabel ini, saya tampilkan versi yang lebih rapi ya. Jadi nanti Anda tidak perlu bagian ini Anda tidak perlukan lagi nih. Jadi, yes.
Jadi Anda tidak perlu bagian uji Levin-nya. Nah, kemudian tadi asumsi homogenitas varian terpenuhi. Jadi yang bagian bawah ini kan sudah tidak kita lihat, kita hapus saja. Jadi Anda, nah kemudian eh, ini sheet kita sudah tidak perlukan, kita hapus. Nah, Anda hanya perlu data yang ada dalam tabel ini. Inilah yang nanti Anda akan laporkan untuk hasil uji T Anda. Jadi eh, biasanya seperti biasa ya, yang bagus itu kita inilah yang kita copy. Kok hilang ya? Ini kok hilang ya? Setelah di copy sini gambarnya ada garis yang hilang. Tapi kira-kira tampilannya lebih kurang seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sekadar tampilan dulu. Oke, sekarang kita bicara mengenai interpretasi. Nah, yang Anda harus perhatikan, yang perlu Anda perhatikan adalah bagian SIG ini, Bapak Ibu. SIG. Nah, kita sekarang akan menginterpretasi hasil uji T. Anda tuliskan hasil uji T-nya adalah P-nya di sini, SIG-nya lebih kecil dari 0,001. Jadi, bentar, sebelum saya cara menginterpretasikannya kira-kira seperti ini. Saya buka dulu slide saya sebelumnya. Hmm, Buat langsung saja di sini ya. Anda lihat nilai di sini ya. Kalau nilainya lebih kecil dari 0,05, maka kita tolak P atau SIG lebih kecil dari 0,05, tolak A0. Kalau P atau SIG itu lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak A0. Nah, Anda tinggal lihat nilai P di sini, Bapak Ibu. P-nya tertulis ini adalah 0,000. Kalau 0,000 itu dia kita tuliskan sebagai lebih kecil dari 0,001. Nah, nilai tersebut ya jelas masuk ke sini ya. P lebih kecil dari 0,05 ya. Berarti kita tolak H0. Kalau kita tolak H0, interpretasinya adalah kalau kita tolak H0, ini berarti kita lebih kurang kita coret ini ya, maka terdapat perbedaan tinggi badan antara mahasiswa pria dengan wanita. Kira-kira seperti itu cara menginterpretasinya Bapak Ibu. Jadi, kita tolak H0 ya, maka terdapat perbedaan dalam tinggi badan antara mahasiswa pria dengan wanita. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini saya hapus saja ya, karena P lebih kecil dari 0,05. Maka kita katakan ada perbedaan dalam tinggi badan. Sebenarnya
Sampai di sini Anda sudah selesai. Sudah lebih kurang udah 90 sekian persen selesai. Cuman ada format-format tertentu dalam pelaporan hasil uji statistik yang harus Anda ikuti. Jadi kita biasanya untuk uji T, ya, Anda harus tulis nilai P-nya berapa. Di situ tertulis P-nya 0,000. Kalau P 0,000, Anda tulis P lebih kecil dari 0,001. Dan P biasanya kita tulis dengan tulisan italik. Lalu di situ ada juga eh, nilai T di sini Bapak Ibu. Di sini ada T, ya. Anda tulis T. Kemudian di sampingnya ada tulisan DF. DF itu adalah Degree of Freedom, derajat kebebasan. Tuliskan 97 sama dengan nilai T-nya di sini adalah 4,681. Kira-kira seperti ini. Nah, ada lagi, ya. Biasanya ada kita tambahkan lagi. Di sini ada tulisan confidence interval. Anda bisa lihat kalau pengen memastikan bahwa perbedaan ini benar-benar bermakna secara statistik, Anda lihat nih, 95% confidence interval ini, ya, nilainya itu dari 2,9 sampai 7,1. Itu kalau di tengah-tengahnya ada 0, maka sebenarnya ini terjadi secara kebetulan. Jadi Anda lihat nih, 2,9 sampai 7,1 ini 2, 3, 4, 5. Jadi tidak melewati 0, ya. Tapi kalau misalnya di sini ada tulisan minus 2,9 ke 7,1, nanti dari minus 2,9 minus 1, minus ke 0, 1, dan 2, 3, dan seterusnya, itu ada melewati angka 0. Jadi eh, ini terjadi secara kebetulan. Nah, long story short, kalau Anda pengen mengingat dengan gampang, tulis 95% interval, confidence interval dengan kode seperti ini. Kemudian Anda buat kurung siku, ya. Tuliskan saja nilainya 2,905, kemudian 7,181. Nah, Anda cukup melihat apakah nilai 2 ke 7 ini dalamnya salah satunya ada negatif, yang satu lagi positif. Kalau ada, maka ini terjadi kebetulan. Ini dua-duanya tidak ada perbedaan tanda, simbol negatif dan positif. Jadi ini benar-benar ada perbedaan, ya. Nah, dalam istilah statistik kita katakan perbedaan yang bermakna secara statistik dalam tinggi badan antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, saya hitungkan saja, ya. Jadi analisisnya sudah selesai, Anda tinggal copy paste. Ini tinggal Anda buat kesimpulan. Jadi Anda katakan di sini tadi mana tadi, ya? Lakukan independent sample test untuk membandingkan tinggi badan, untuk membandingkan rata-rata tinggi badan antara mahasiswa pria dengan wanita. Oke. Kemudian sebelum dilakukan uji T, data terlebih dahulu diperiksa outlier, normalitas distribusi, dan homogenitas varians. Kemudian Anda tinggal copy paste satu persatu nih. Inspeksi visual box plot. Tadi, ya, tinggal copy paste masukkan satu-satu. Kemudian normalitas, copy paste. Uji Shapiro-Wilk tadi copy paste. Ya. Kemudian homogenitas varians juga copy paste. Dan yang terakhir adalah hasil uji T. Hasil uji T hasil uji T, hasil independent samples t-test memperlihatkan terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik dalam tinggi badan antara mahasiswa pria dan wanita
Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, jadi biasanya kita melaporkan hasil ini, Bapak Ibu, dalam format paragraf. Yang saya tampilkan di sini saat ini adalah dalam bentuk bullet point, supaya Anda bisa melihat nilai-nilai yang tadi sudah kita analisis satu persatu. Jadi mulai dari ketika kita menyatakan hipotesis, uji asumsi, sampai itu satu persatu kita nanti akan kumpul lagi di sini, Bapak Ibu. Di sini kita kumpulkan dalam satu paragraf. Nah, Anda bisa lihat di kesimpulan, semua informasi itu muncul. Eh, apa uji yang dilakukan, ya, deskriptif statistiknya bagaimana, kemudian pemeriksaan asumsinya apa-apa saja, hasil uji asumsinya apa-apa saja, kemudian hasil yang paling penting, hasil uji tesnya apa saja. Ya. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan bermakna. Kita bisa tambahkan satu lagi, rata-rata pria lebih tinggi dari wanita. Jadi kita katakan, Mas, mahasiswa pria memiliki mahasiswa pria lebih tinggi dibandingkan mahasiswa wanita. Itu cukup selesai.